also gap examination and a lot of tests. So if you consider that God as a teacher and giving examination and test, I'm not okay, because we human beings are suffering from humanity, like injustice, conflict, more than me, a lot of violence. So at the cost of the examination, at the cost of test, the humanity are suffering. So why so? That's my question. The brother asked a question which has got two parts. First, he said that he's a teacher, and for he to know how good the children are, he has to take a test. Almighty God, he has all knowledge, so why should he give a test? He should know everything in advance. Point number one. And point number two, when we are undergoing a test, why all this injustice and suffering of the human beings? Correct? So one question, two parts. Two parts. As far as the first part of the question is concerned, that if Almighty God knows everything, then why should he undergo the test? The test, as Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. And the Quran says in Surah Fatir, chapter 35, that moment a child is born, the complete faith is wound up. We had to study more than 18 hours a day. It is more difficult. I cannot tell, okay, what kind of teacher is this? What a difficult test. My life has become misery. It is a test. If I want the reward, I have to undergo this test. So this life, brother, is a test for the hereafter. And we are undergoing the test, and there are rules and regulations laid down to how to lead this life in the Quran. This Quran is our textbook. For every examination, you have a textbook. What is your portion? Without the portion, how can you appear for the test, right or wrong? Yeah, absolutely right. So these are the rules and regulations for the test we are undergoing in this world. So if you follow the rules and regulation, then you pass the examination. If you don't follow, then you fail. And for them who really know this book, it is no misery at all. For me, it's a test. For you, because you don't know the portion, therefore it's misery for you. The moment you know the portion, the person who's intelligent who comes out first class first. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama video dari seorang Zakir Naik yang agak sedikit marah dengan menjawab pertanyaan daripada Prof Ateis ini. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator kita. Zakir Naik minta ateis membuktikan Tuhan. Ya, di sini dia meminta agar bisa membuktikan Tuhan. Ini sih ada-ada aja ya teman-teman kalau menurut saya. Perhatian umat Islam kini tersedot kepada kehadiran Zakir Naik dari dai internasional dari India. Zakir dikenal sebagai ahli pengabdian agama, dan di sini juga dicatat bahwa Dr. Zakir Naik ini ahli daripada perbandingan agama. Ceramah-ceramahnya selalu dihadiri ribuan orang. Selama kiprahnya dalam berdakwah, ia dimudahkan Allah mengislamkan ratusan orang di dunia. Zakir sering berdebat dengan para pendeta, bahkan pernah melayangkan tantangan debat terbuka kepada Paus Yohanes Paulus. Hingga sekarang tantangan itu belum dijawab. Selain hafal Al-Quran dan Syai Bukhari, murid Ahmad Dedat ini juga menguasai kitab agama non-Islam seperti Bible, Weda Tripika, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Begitu menguasainya kitab-kitab tersebut, tak jarang ia mengoreksi jika ada pastor atau pendeta yang salah kutip. Pria yang lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India ini bernama lengkap Zakir Abdul Karim Naik. Meski ahli perbandingan agama, gelar formalnya Zakir justru di bidang kedokteran. Ia peraih gelar MBBS atau Bachelor of Medicine and Surgery di University of Mumbai. Tahun 1991 ia berhenti bekerja sebagai dokter medis dan beralih sepenuhnya ke bidang dakwah. Zakir lalu mendirikan Islamic Research
Foundation atau IRF, sebuah organisasi nirbala yang memiliki dan menyiarkan jaringan TV gratis atau pastif dan mobile. Siaran TV ini sudah ditonton ratusan juta orang dari berbagai negara, bahkan sampai masuk ke Eropa. Tentu saja sebagai media tertarik dengan sosok Zakir dalam edisi Februari 2009 India Neprex membuat daftar 100 orang India terkuat 2009 di antara 1 miliar penduduk India. Zakir masuk peringkat 82 dalam daftar kasus 10 guru spiritual terbaik India. Zakir ada di peringkat 3, ia satu-satunya muslim dalam daftar ini. Dalam sebuah ceramahnya, Zakir pernah diminta seorang ateis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Bukannya panik, ia tiba-tiba justru mengucapkan selamat kepada penanya. Terimalah ucapan selamat khusus saya untuk Anda, katanya dikutip dari buku debat Islam vs non-Islam. Kata Zakir, berarti menyetujui bagian pertama dari syahadat, yakni ia ilaha yang artinya tidak ada Tuhan. Jadi setengah tugas saya sudah selesai, yang tersisa tinggallah ilahi atau selain Allah, yang saya akan jelaskan insya Allah. Untuk menjelaskan Tuhan, Zakir lalu mengambil contoh sebuah mesin baru. Tak seorang pun di dunia ini pernah melihat mesin itu. Kemudian mesin itu diperlihatkan kepada ateis dan kemudian dia tanya, siapa orang pertama yang mampu memberikan keterangan detail tentang mekanisme mesin ini? Setelah berpikir sejenak, si ateis menjawab, pencipta benda ini. Nah, adanya mesin itu karena ada penciptanya. Demikian juga dunia ini, sini. Kata Zakir, tentu ada penciptanya, dialah Tuhan, katanya. Al-Quran anti-Islam, bangsa asing, intoleran, Islam dan media, Islam toleran media internasional, perbandingan agama, propaganda, media toleransi, dakwah, umat Islam dunia, Zakir Abdul Karim Naik, Zakir Naik. Ya, teman-teman, begitulah pembahasan daripada atau seorang ahli ini perbandingan agama katanya yang sudah terkenal, yang juga banyak orang-orang yang masuk muslim. Salah satu mualaf yang terus menangis setelah membacakan syahadat Allah, Novita Luciana. 25 menurut Novi, ia tak bisa menahan rasa hanya karena akhirnya bisa memeluk Islam dan membaca syahadat. Novi mengaku dirinya mengenal Islam awalnya dari kekasihnya yang seorang muslim. Namun selama ini kekasihnya tak pernah memaksa dirinya untuk masuk Islam. Rasa penasaran justru timbul dalam dirinya sendiri. Ia pun melihat video Zakir Naik YouTube yang membandingkan tentang Bible dan Al-Quran. Ya, teman-teman, sekian saja dulu konten kita dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.